Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi mengenai tanggung jawab pemberi kerja dan hak karyawan. Sebelumnya, perkenankanlah kelompok kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Aulia Lailatul Rahmawati. Yang kedua, Dian Purutasari. Yang ketiga, Asfian Hayati. Yang keempat, Sofia. Pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan dua subbab di dalam materi ini. Yang pertama yaitu tentang tenaga kerja global, yang kedua yaitu mengenai hak dan tanggung jawab konflik. Selanjutnya kita memasuki materi yang subbab yang pertama, yaitu mengenai tenaga kerja global. Tenaga kerja global merupakan tenaga kerja yang direkrut atau ditarik oleh suatu perusahaan yang tenaga kerjanya sendiri itu terdiri dari tenaga dari luar negeri maupun dari dalam negeri, yang mana tujuan dari perekrutan tersebut itu untuk membantu perusahaan untuk mencapai cita-cita yang diinginkan organisasi atau perusahaan tersebut agar tercapai dengan maksimal. Nah, tenaga kerja global ini dibagi atas 3 kriteria atau 3 jenis. Yang pertama yaitu ekspatriat, yang kedua yaitu tenaga kerja lokal, yang ketiga yaitu tenaga kerja negara ketiga. Di mana ekspatriat sendiri adalah tenaga kerja yang berasal dari luar daerah atau luar negeri yang bekerja di dalam suatu negara yang bukan tempat tinggalnya. Contohnya seperti WNA atau warga negara Malaysia yang bekerja di Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu tenaga kerja lokal, yaitu di mana tenaga kerja yang berasal dari dalam negeri yang bekerja di negaranya sendiri, seperti warga negara Indonesia yang bekerja di perusahaan Indonesia. Yang selanjutnya yaitu warga negara ketiga, yang mana warga negara di suatu negara yang bekerja di negara lain yang dikaryakan oleh suatu organisasi yang berkantor pusat di negara ketiga. Memasuki subbab yang kedua yaitu tentang hak dan tanggung jawab konflik. Hak dan tanggung jawab konflik di sini yang kami akan paparkan yaitu mengenai masalah atau isu konflik yang sering terjadi antara perusahaan dan karyawan, di mana isu-isu tersebut antara lain biasanya itu mengenai jam kerja, mengenai kenaikan pangkat dan kenaikan gaji ataupun pemberhentian karyawan. Maka sebelum karyawan itu menekan kontrak atau menandatangani kontrak di dalam perusahaan tersebut, biasanya perusahaan dan karyawan itu akan melakukan perjanjian kerjasama, di mana di dalam perjanjian kerjasama tersebut biasanya berisi tentang hak dan kewajiban dari masing-masing karyawan dan perusahaan, agar jika terjadi konflik atau terjadi masalah yang biasanya terjadi tersebut dapat diselesaikan atau diminimalisir dampaknya. Selanjutnya yaitu hak dan kewajiban perusahaan atau karyawan. Jadi dalam perusahaan itu kan ada hak dan kewajiban yang harus diberikan, mulai dari perusahaan ke karyawannya dan dari karyawan ke perusahaannya. Yang pertama kita akan membahas kewajiban karyawan kepada perusahaan. Jadi nantinya kita sebagai karyawan itu nggak boleh menuntut hak kita terus-menerus, tapi kita lupa sama kewajiban kita untuk perusahaan kita nantinya, kayak gitu. Kita menuntut ini hak karyawan, tapi kita lupa sama kewajiban karyawan kepada perusahaan itu untuk apa, kayak gitu. Itu seperti apa, kayak gitu. Nah, yang pertama itu kewajiban mentaati peraturan yang ada di perusahaan tersebut atau peraturan dari atasan kita. Jadi si perusahaan itu kan sudah menyiapkan berbagai peraturan yang telah dibuat sebelum kita masuk, kayak gitu kan. Nah, setelah kita masuk itu kita tuh harus mentaati peraturan yang ada, kayak gitu. Semisal contoh kayak peraturan keterlambatan berapa menit mungkin akan ditoleransi, tetapi kita bekerja dari peraturan lainnya. Contoh kita bekerja dari jam 8 harus sudah masuk, sampai nanti jam 5 kita baru pulang, absen pulang. Nah, itu kan sebagai contoh, salah satu contoh
kewajiban kita mentaati peraturan perusahaan kayak gitu. Nah, tetapi kita sebagai karyawan nantinya juga boleh menolak perintah atau aturan yang ada. Semisal kayak ada aturan dari atasan tapi kok kayak menyimpang moral itu, menyimpang etika, kayak menyimpang agama kayak gitu kan, juga kita kalau ngerjain yang menyimpang kan nggak enak kan. Nah, kita boleh menolak secara halus, mungkin maaf Pak, ini kok kayak gini, peraturannya kok kayak gini, kayaknya saya nggak bisa deh ngelakuin yang kayak gitu. Nah, mungkin itu salah satu contoh kayak menolak dengan cara halus. Nah, selanjutnya yang kedua ada kewajiban konfidensialitas. Jadi kewajiban konfidensialitas itu kayak menyimpan rahasia si perusahaan. Jadi tidak mungkin kan perusahaan itu tidak mempunyai rahasia atau informasi yang sifatnya tuh nggak boleh kita sebarluaskan di halayak umum, kan nggak mungkin kan. Nah, setiap perusahaan kan pastinya tetap mempunyai informasi-informasi atau data-data yang kayak pribadi perusahaan tersebut, kayak kata kunci dari perusahaan tersebut itu apa. Nah, kita tuh sebagai karyawan nantinya setelah kita diterima di salah satu perusahaan tersebut, maka kita harus mengkeep atau menjaga rahasia itu supaya rahasia perusahaan itu tidak tersebar luaskan di halayak umum. Walaupun nantinya kita udah keluar dari perusahaan tersebut, mungkin misal keluar, tapi kita tetap juga harus merahasiakan atau menjaga, karena mungkin sudah ada kayak perjanjian sebelum di awal kontrak kerja kayak gitu. Yang ketiga yaitu kewajiban loyalitas. Nah, kalau ada kata loyal kan kayak setia kayak gitu ya, setia kepada perusahaannya. Jadi kita sebagai karyawan nantinya tuh harus setia kepada perusahaan tersebut. Setia dalam arti kata kayak kita tuh bekerja di salah satu perusahaan tuh udah kayak ya udahlah nyaman kita ya, udah karena itu keputusan kita untuk bekerja di perusahaan tersebut kan salah satu mungkin ada cita-cita kita bekerja di perusahaan tersebut. Nah, ketika cita-cita kita bekerja di perusahaan tersebut tercapai, maka kan kita harus loyal, harus setia kepada perusahaan tersebut supaya tidak ada kayak gesrekan antara diri kita sama perusahaan itu. Aku nggak srek nih kerja di sini kayak gitu, nanti kan menimbulkan ada hal itu akan timbul berbagai konflik kayak gitu. Selanjutnya ada kewajiban melaporkan kesalahan perusahaan. Tidak mungkin kan ya perusahaan itu mulus-mulus aja tanpa ada kesalahan atau apa di dalamnya kayak gitu kan. Mungkin itu tipis lah, sedikit lah kayak gitu perusahaan yang kayak gitu. Tetapi kayak banyaknya perusahaan tuh mesti mempunyai kesalahan di dalamnya. Nah, ketika kita mengetahui kesalahan itu di dalam perusahaan itu, kita tuh wajib melapor kepada pihak yang berwenang kayak gitu, supaya hal-hal yang mungkin negatif kayak gitu kan bisa tersingkirkan kayak gitu, lebih biar nggak berkelanjutan. Nah, melaporkan ini biasanya disebut whistleblowing. Nah, whistleblowing itu kita menarik perhatian luar supaya mengetahui kesalahan perusahaan dan melaporkannya supaya menjadi lebih baik. Nah, whistleblowing ini ada dua. Yang pertama, whistleblowing internal, dan yang kedua, whistleblowing eksternal. Nah, yang whistleblowing internal itu pelaporan kesalahan di dalam perusahaan itu langsung melewati atasan. Jadi kita melaporkannya tuh langsung dari diri kita, internal kita. Tetapi kayak kalau yang whistleblowing eksternal itu kita kayak memberikan kayak kita menyampaikannya ke media komunikasi untuk disampaikan mungkin ke instansi pemerintahan atau pihak yang berwenang kayak gitu. Yang selanjutnya yakni mengenai hak karyawan terhadap perusahaan. Yang pertama, hak untuk mengembangkan potensi kerja, mengembangkan minat, bakat, dan kemampuannya. Hak ini diatur pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003.
Undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap pekerja memiliki hak untuk mengembangkan potensi kerja serta kemampuannya. Undang-undang ini pula juga mengatur bahwa seorang pekerja mempunyai hak untuk terlindung dari tindak kesusilaan dan moral, kesehatan, dan keselamatan kerja, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia dan nilai-nilai agama. Yang kedua yakni mengenai hak dasar atas jaminan sosial, kesehatan, dan keselamatan kerja. Hak dasar yang dimaksudkan ini yaitu untuk memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan hari tua, jaminan keamanan, dan jaminan kecelakaan kerja. Yang ketiga yakni hak untuk mendapatkan upah yang layak. Hak dasar ini diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981, serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Peraturan tersebut menyatakan bahwa pekerja memiliki hak untuk mendapatkan upah yang layak. Kemudian, pemilik modal atau pemilik perusahaan juga diwajibkan mengikuti ketentuan upah minimum yang berlaku di setiap kota, kabupaten, atau kawasan tersebut. Perusahaan juga diwajibkan untuk meninjau besaran upah ketika pekerja sudah bekerja selama lebih dari 1 tahun dan tidak boleh didiskriminatif terhadap pekerja perempuan dan pekerja laki-laki. Kemudian yang keempat mengenai hak dasar untuk berlibur, cuti, istirahat, serta memperoleh pembatasan waktu kerja. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa perusahaan diwajibkan untuk memberikan kompensasi apabila karyawan bekerja di luar jam kerja dengan memberikan kompensasi berupa upah lembur. Selain itu, seorang pekerja juga mendapatkan hak untuk menunaikan ritual keagamaan menurut tata cara tertentu yang sudah diatur oleh agama yang dianutnya. Yang kelima, yakni mengenai hak dasar untuk membentuk serikat pekerja. Hak-hak dasar ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Serikat pekerja ini dibentuk sebagai media penyalur aspirasi pekerja yang memiliki kapasitas hukum untuk membuat perjanjian kerja dengan pemilik perusahaan. Perjanjian kerja yang disepakati yakni meliputi hak dan kewajiban buruh maupun serikatnya, hak dan kewajiban pengusaha, jangka waktu berlakunya perjanjian, serta tanda tangan dari pihak-pihak yang terlibat. Yang terakhir yakni mengenai hak perlindungan atas pemutusan hubungan kerja. Apabila pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka sebaiknya dilakukan perundingan antar dua belah pihak, yakni pihak karyawan dan pihak perwakilan dari perusahaan. Kemudian, jika jalur perundingan tidak menemukan titik terang atau tidak menemukan jalan keluar, maka pihak perusahaan bisa memutuskan hubungan kerja setelah ditetapkannya secara sah dan resmi oleh lembaga yang berwenang. Seorang pekerja tidak boleh di-PHK jika berhalangan sakit sesuai dengan keterangan dokter, kemudian jika pekerja tersebut tengah menjalankan kewajiban negara atau tengah menjalankan ibadah keagamaan, menikah, dan hamil. Yang selanjutnya adalah kewajiban perusahaan terhadap karyawan. Apa saja sih kewajiban perusahaan terhadap karyawan itu? Yang pertama, perusahaan tidak boleh mempraktisi diskriminasi. Diskriminasi adalah suatu sikap, perilaku, dan tindakan yang tidak adil yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok terhadap individu ataupun kelompok lainnya. Dalam konteks perusahaan, diskriminasi adalah membeda-bedakan antara karyawan satu dengan karyawan lainnya karena alasan tidak relevan yang berakar dalam prasangka. Yang kedua adalah perusahaan harus menjamin kesehatan dan keselamatan kerja karyawan. Jadi perusahaan memberikan asuransi kepada setiap karyawannya sebagai jaminan kesehatan dan keselamatan kerja karyawan. Yang ketiga adalah kewajiban perusahaan memberikan gaji yang adil.
Maksud di sini adalah perusahaan wajib memberikan gaji kepada setiap karyawannya sesuai dengan apa yang karyawan berikan terhadap perusahaan. Menurut pandangan liberalistis, gaji baru dianggap adil apabila merupakan imbalan untuk prestasi. Sedangkan menurut pandangan sosialistis, gaji baru dianggap adil apabila sesuai dengan kebutuhan si pekerja dan juga keluarganya. Setelah tadi mempelajari tentang kewajiban perusahaan terhadap karyawan, yang selanjutnya adalah mempelajari tentang hak-hak apa saja yang berhak perusahaan terima dari karyawannya. Yang pertama, mendapat hasil kerja yang baik dari karyawan. Tuntutan seorang karyawan adalah berprestasi di perusahaan. Maka dari itu, seorang karyawan dituntut untuk memberikan hasil yang terbaik di perusahaan. Yang kedua adalah perusahaan berhak menerima solusi dan ide kreatif dari karyawannya. Ketika perusahaan timbul permasalahan, maka perusahaan berhak mendapatkan ide dan solusi kreatif dari karyawannya untuk menyelesaikan masalah di perusahaan. Yang ketiga adalah mendapat kejujuran dan kepercayaan dari karyawannya. Segala tindakan yang dilakukan oleh perusahaan harus dipercaya oleh karyawannya. Yang keempat adalah mendapat kepedulian dari karyawannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap perusahaan pasti timbul masalah, maka dari itu perusahaan berhak menerima kepedulian dari karyawannya dengan cara karyawan ikut serta dalam menyelesaikan masalah yang ada di perusahaan. Yang kelima adalah mendapat integritas dan loyalitas. Integritas adalah sikap jujur, konsisten, komitmen, berani, dan dapat dipercaya. Sedangkan loyalitas adalah suatu kesetiaan karyawan terhadap perusahaan.